Alhamdulillah kabar baik. Jelang hadapi Timnas Indonesia, Timnas Cina dilanda kabar buruk. Kapten tim dan dua pemain andalan dipastikan absen. Langkah Garuda curi poin penuh kian ringan. Simak kabar bahagianya. Akhirnya terjawab. Ternyata ini penyebab Hoki Caraka dipanggil Shin Tae-yong untuk perkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Inilah 6 pemain grade A yang disebut bakal dinaturalisasi Timnas Malaysia. Mampukah bersaing dengan Timnas Indonesia? Inilah 3 cara curang Timnas Cina demi kalahkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1, sampai lontarkan fitnah yang tak mendasar. Berkelas. Begini komentar berkelas Andik Firmansyah melihat Timnas Indonesia semakin kinclong. Optimis Timnas Indonesia tembus Piala Dunia. Dibocorkan langsung oleh media internasional. Alhamdulillah, Kevin Dix akan perkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Simak kabar bahagianya. Mengejutkan, ramai soal naturalisasi. Pemain Malaysia tiba-tiba ngaku keturunan Indonesia. Erick Thohir tertarik? Stok back di Timnas Indonesia numpuk. Masihkah Garuda butuh Kevin Dix? Kabar buruk. Ini yang bikin ngeri. Seketika publik dibuat merana. Timnas Indonesia terancam disanksi FIFA. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Jelang hadapi Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, skuad Timnas Indonesia ketiban kabar baik, lantaran tim lawan kini sedang dilanda sejumlah kabar buruk. Tentu ini adalah sebuah keuntungan besar Timnas Indonesia untuk memuluskan langkah menuju Piala Dunia 2026. Timnas Cina mendapatkan kabar kurang menyenangkan sebelum melakoni 2 laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Cina bakal jumpa Australia dan Timnas Indonesia. Tim asuhan Branko Ivankovic bakal bertandang ke markas Australia lebih dahulu di Adelaide Oval, Adelaide pada 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, Cina menjamu Timnas Indonesia di Qingdao Youth Football Stadium. Cina datang dengan kabar buruk sebelum laga ini. Pasalnya, beberapa nama andalan mengalami cedera. Kabar tersebut dikonfirmasi dari pernyataan Branko Ivankovic kepada media Cina, Sohu. Branko Ivankovic mengumumkan bahwa ada 3 nama pemain yang absen saat jumpa Australia. Rinciannya adalah Wu Lei, Alan, dan Yang Zhexiang. Wu Lei memilih melakukan perawatan mandiri di Shanghai, sementara Alan melakukan perawatan diri di kota Qingdao. Meski begitu, keduanya masih memiliki peluang untuk jumpa Timnas Indonesia. Dalam wawancara hari ini sebelum pelatihan sepak bola nasional, pelatih sepak bola nasional Branko Ivankovic, mengungkapkan bahwa Wu Lei terluka dan dia memutuskan untuk tinggal di Shanghai untuk memulihkan cedera kaki, tulis Sohu. Alan yang serius dan dia perlu memulihkan diri di Qingdao, lanjutnya. Sementara itu, Yang Zhexiang dipastikan absen saat menghadapi Timnas Indonesia. Pemain 29 tahun tersebut mengalami cedera serius pada bagian pahanya. Yang Zhexiang cedera pahanya serius, tulis Sohu, dan dia tidak akan berpartisipasi dalam kedua pertandingan tersebut, lanjutnya. Alan dan Wu Lei memang sudah dikonfirmasi sedang cedera saat Branko Ivankovic mengumumkan skuad Cina untuk lawan Australia dan Timnas Indonesia. Meski begitu, keduanya masih tetap dimasukkan ke skuad Cina untuk 2 laga tersebut. Branko Ivankovic harus segera menemukan solusi terbaik agar tidak menemui pintu keluar sebagai juru taktik Cina menurut pemberitaan media lokal. Pasalnya, Cina gagal berbicara banyak di 2 laga perdana ronde ketiga. Cina kalah telak 0-7 di markas Jepang pada 5 September 2024. 5 hari kemudian, Wu Lei dan kawan-kawan kalah dari 10 pemain Arab Saudi dengan skor 1-2. Dengan tren negatif dan juga kabar buruk yang kini melanda Cina, skuad Garuda sepertinya bisa memanfaatkan momentum untuk mencuri poin penuh dari Stadion Qingdao Youth Football nanti. Akhirnya terjawab,
Ternyata ini penyebab Hoki Caraka dipanggil Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bintang muda PSS Sleman, Hoki Caraka kembali dipercaya oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut manajer PSS, Leonard Tupamahu, hal itu wajar mengingat penampilan Hoki pun tengah membaik bersama tim berjuluk Super LJ itu di Liga 1 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui, nama Hoki memang masuk ke dalam 27 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga terdekat mereka akan berhadapan dengan Bahrain di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 dan Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober 2024. Melihat pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia, Leonard Tupamahu mengatakan Hoki Caraka memang layak karena terus meningkat performa bersama PSS. Dia menilai performa pemain itu sebagai modal bagus untuk memperkuat timnas Indonesia. Hoki memang berhasil mencetak 2 gol saat timnya menang 3-1 atas Arema FC. Laga itu berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jumat 20 September 2024 lalu. Performa dia, Hoki, pada beberapa pertandingan kemarin dengan mencetak 2 gol bersama klub juga tentu menjadi bukti dan alasan dia kembali dipanggil timnas. Kata Leonard Tupamahu dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, Jumat, 4 Oktober 2024. Sebatas informasi, saat ini tim asal Sleman tersebut memang masih terpuruk dalam Liga 1 2024 hingga 2025 sampai dengan pekan ke-7. Sebab, mereka berada di posisi ke-18 dengan 2 poin. Poin itu dari 1 kemenangan, 2 imbang, dan 4 kekalahan. Seharusnya mereka memiliki 5 poin, tetapi mendapatkan sanksi pengurangan poin 3. Dalam laga terdekat, PSS akan melawan Barito Putra. Laga itu akan dimainkan di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada 20 Oktober 2024 atau setelah jeda internasional berakhir. Inilah 6 pemain grade A yang disebut bakal dinaturalisasi timnas Malaysia. Mampukah bersaing dengan timnas Indonesia? Timnas Malaysia dilaporkan tengah mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Tim berjuluk Harimau Malaya itu melakukan strategi yang sama dengan timnas Indonesia dengan mencari pemain keturunan di Eropa. Beberapa waktu lalu, Malaysia mengupayakan naturalisasi Mats Dale yang bermain untuk klub Belanda, Go Ahead Eagles. Hanya saja, upaya Malaysia tidak mendapat restu dari FIFA. Mats Dale memang punya darah Malaysia, akan tetapi terlalu jauh. Pada statuta FIFA, naturalisasi hanya bisa dilakukan lewat keturunan kakek dan nenek, atau tinggal 5 tahun berturut-turut, atau 10 tahun tidak beruntun. Mats Dale bukan satu-satunya pemain yang ingin dinaturalisasi FAM. Dikutip dari berbagai sumber, paling tidak ada 6 pemain yang disebut diupayakan FAM untuk dinaturalisasi. Siapa saja pemain tersebut? Ferdy Druij saat ini tercatat sebagai warga negara Belanda. Pada musim 2023-2024 lalu, dia bermain untuk PEC Zwolle dengan status pinjaman. Dia satu klub Eliano Raiders. Makan Bola menyebut nenek Ferdy Druij lahir di Malaysia. Faktor itu membuat Ferdy Druij bisa membela Harimau Malaya. Kasusnya sama dengan Martin Paes, yang neneknya lahir di Kediri. Makan Bola melaporkan bahwa Sam Skeperman punya darah Malaysia dari neneknya. Saat ini, status Sam Skeperman adalah warga Belanda. Dia bermain untuk klub Eredivisie yakni Heracles. Skeperman bermain untuk Heracles sejak musim 2021-2022 lalu. Meskipun bukan pemain inti, menit bermain yang didapat Skeperman cukup banyak. Musim lalu, dia bermain pada 22 laga Eredivisie, 14 kali jadi pengganti. Weatle bisa jadi investasi jangka panjang bagi Malaysia. Dia masih sangat muda dan punya potensi besar. Weatle merupakan rekan seangkatan Kobie Mainono saat juara FA Youth Cup 2021-2022 lalu. Weatle punya catatan yang cukup bagus pada level junior. Musim 2023-2024 lalu,
Wheatley menjalani debut bersama tim senior MU. Wheatley juga jadi andalan Inggris pada beberapa kelompok usia. Brownhill bakal membuat Malaysia tampil sangat kompetitif. Sebab, Brownhill telah membuktikan kualitasnya bersama Burnley dalam beberapa musim terakhir, termasuk di Premier League. Jurnalis asal Malaysia, Zulhelmi Zainal Azam, menyebut FAM sudah menjalin kontak dengan Brownhill. Proses naturalisasi disebut sedang berjalan, di mana sang pemain tengah melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Selain Brownhill, nama Iggy Houben juga muncul lewat informasi yang didapat oleh Zulhelmi Zainal Azam. Iggy Houben disebut punya darah Malaysia dari sang nenek, yang berasal dari Titiwangsa, Kuala Lumpur. Iggy Houben punya potensi besar. Hal itu terbukti dengan pemanggilannya ke timnas Belanda pada level usia. Iggy Houben pernah jadi andalan Belanda U15 hingga U19. Naim Garcia juga dilaporkan punya darah Malaysia dan sedang didekati FAM untuk dinaturalisasi. Naim Garcia kini bermain untuk klub La Liga yakni Leganes. Musim 2023-2024 lalu, Naim Garcia bermain untuk Barcelona 2 dengan status pinjaman. Naim Garcia mencatat 16 laga bersama Barcelona 2 dengan catatan 16 penampilan dan 4 gol. Yang menjadi pertanyaannya, jika FAM resmi menaturalisasi ke-6 pemain tersebut, sudah mampukah timnas Malaysia bersaing dengan timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Inilah 3 cara curang timnas Cina demi kalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 sampai lontarkan fitnah yang tak mendasar. Sebanyak 3 cara curang Cina demi mengalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, Cina akan menjamu timnas Indonesia di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa, 15 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemenangan dibidik Cina yang kalah di 2 laga awal grup C, dibantai Jepang 0-7 dan tumbang 1-2 dari Arab Saudi. Potensi Cina kalah di matchday ketiga grup C juga sangat besar, mengingat mereka main di markas lawan, Australia. Karena itu, sejumlah cara curang disiapkan mereka agar bisa menumbangkan timnas Indonesia di matchday keempat. Lantas, apa saja cara curang yang dimaksud? Laga timnas Cina versus timnas Indonesia digelar di Stadion Qingdao yang terletak di kota Qingdao, Cina. Secara jarak, Qingdao dan ibu kota negara Cina, Beijing, sangatlah jauh, 660 km. Namun, PSSI sudah melakukan antisipasi. Mereka menyewa pesawat agar perjalanan dari Bahrain ke Qingdao dapat ditempuh secepat mungkin. Sebelum menghadapi Cina, timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain. 2 tiket mahal untuk supporter timnas Indonesia. Harga tiket paling murah untuk laga Cina versus timnas Indonesia adalah 280 yuan atau sekira Rp614.000. Nominal ini jauh lebih mahal ketimbang saat Cina menjamu Thailand pada Juni 2024, yang mana dibanderol di angka 180 yuan atau setara Rp390.000. Disinyalir, ini merupakan salah satu strategi mereka menghalau agar supporter timnas Indonesia tak datang langsung ke stadion. Media asal Cina, 163.com, menyebut proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai prosedur hukum di Indonesia. Mereka mengancam jika Maes Hilgers dan Eliano Reijnders dimainkan melawan Cina, Federasi Sepak Bola Cina, CFA, akan mengajukan protes ke AFC. Menurut pemberitaan Sports Weekly, proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah Maes Hilgers dan Eliano Reijnders seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda, tulis 163.com. Tindakan ini jelas operasi ilegal. Jika Maes Hilgers dan Eliano Reijnders tampil menghadapi timnas Cina, Federasi Sepak Bola Cina, CFA, akan mengajukan protes kepada AFC dengan alasan proses naturalisasi 2 pemain Indonesia itu tidak memadai, lanjut 163.com. Sesuai peraturan AFC,
Timnas Cina akan diberikan kemenangan WO 3-0 atas Timnas Indonesia. Timnas Cina pun akan mencatatkan kemenangan pertamanya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tutup 163.com penuh harap. Berkelas. Begini komentar berkelas Andik Firmansyah melihat Timnas Indonesia semakin kinclong. Optimis Timnas Indonesia tembus Piala Dunia. Winger Persiraja Banda Aceh, Andik Firmansyah, terkesan dengan penampilan Timnas Indonesia. Andik yakin tim Garuda mampu meraih poin saat bersua Bahrain dan Cina pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawat ke markas Bahrain di Bahrain National Stadium, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. 5 hari berselang, tim Merah Putih akan bersua Cina di Xiamen Egret Stadium, Xiamen. Melakoni duel tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memanggil 27 pemain. Satu di antaranya adalah striker Persib Bandung, Dimas Drajat. Untuk lawan Bahrain sepertinya bisa curi poin. Pokoknya pertandingan Timnas Indonesia lawan Bahrain saya pikir akan berjalan sengit, ujar Andik Firmansyah belum lama ini di Bandung. Makin meningkat. Terlebih lagi, Timnas Indonesia saat ini diakui Andik Firmansyah mengalami peningkatan yang luar biasa dan dihuni pemain-pemain naturalisasi yang sangat berkualitas. Segi permainannya pun bagus karena banyak pemain berkualitas. Apa yang diinginkan pelatih Shin Tae-yong berjalan lancar, imbu ex pemain Timnas Indonesia tersebut. Yakin lolos. Tetapi, melihat banyak pemain naturalisasi, Andik Firmansyah menyebutkan program naturalisasi sudah memberikan hal positif bagi sepak bola Indonesia. Dia pun percaya, Timnas Indonesia memiliki kans untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, meskipun bukan perkara mudah. Ya, pokoknya apa yang terbaik buat negara kita ya saya dukung saja. Tetapi pemain lokal juga diperhatikanlah, tegas Andik yang pernah jadi kekuatan Timnas Indonesia pada 2012 hingga 2019. Saya akan selalu support Timnas Indonesia dan feeling saya kemungkinan bisa tembus Piala Dunia meskipun agak berat, tambahnya. Dibocorkan langsung oleh media internasional. Alhamdulillah, Kevin Dix akan perkuat Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Simak kabar bahagianya. Akhir-akhir ini kembali mencuat banyak kabar pemain keturunan yang segera bergabung dengan Timnas Indonesia dalam mewujudkan misi lolos dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijder selesai, kabarnya bulan Oktober 2024 ini akan ada nama baru lagi yang akan bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dari banyaknya kabar kuat mengenai pemain diaspora berkualitas seperti Jairo Riedewald, Ian Madsen dan Pascal Struijk, nama Kevin Dix menjadi nama paling kuat yang dirumorkan segera membela skuad Garuda. Pasalnya ada berita bocoran dari Eropa, Kevin Dix pun sudah pernah mengatakan siap membela Timnas Indonesia. Bahkan disebutkan sang kakek akan merasa bangga jika hal ini beneran terjadi. Lantas seperti apa bocorannya kita? Berikut informasinya dikutip dari kanal GL Report. Saat ini, namanya sudah tak asing lagi bagi sebagian besar pecinta sepak bola tanah air. Seperti kalian tahu, Kevin Dix adalah salah satu pemain diaspora pertama yang masuk ke dalam radar pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sejak 2020 ketika PSSI masih dipimpin Iwan Bule. Dan sampai sekarang ketika tampuk pimpinan PSSI dipegang Erick Thohir, nama Kevin Dix masih terus masuk daftar punggawa keturunan favorit untuk dinaturalisasi. Sebab kedatangannya sudah lama dinantikan oleh para fans Garuda. Wajar saja, karena kualitas pemain Kevin Dix sudah tak diragukan karena saat ini merupakan pemain andalan klubnya yang bermain di divisi utama Liga Denmark, FC Copenhagen. Bersama FC Copenhagen, Kevin Dix sudah cukup lama berkiprah yakni sekitar 4 musim dan selalu jadi pilihan utama. Bahkan saat melakoni laga-laga penting seperti di musim lalu ketika bermain di Champions League, Kevin Dix menjadi pemain tak tergantikan. Dengan pengalamannya di Eropa dan sudah berlabel Grade A, tentu membuat kualitas Kevin Dix sudah tidak diragukan. Maka dari itu tak heran kenapa masih banyak yang berharap terhadapnya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Setelah sekian lama, akhirnya baru-baru ini ada kabar jika pemain berusia 27 tahun itu dihubungi oleh PSSI. Kabar itu mencuat dari media Denmark.
di mana saat diwawancarai Kevin Dix mengaku agennya telah dihubungi oleh pihak PSSI melalui telepon. Bahkan setelah dihubungi, dirinya mengaku bangga karena semakin dekat dengan Indonesia. Mereka menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu saja merupakan suatu kehormatan besar bahwa mereka berpikir saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim, kata Kevin Dix sambil tersenyum lebar kepada media Denmark, Bold. Diakui Kevin Dix, ia juga sudah mengikuti dan melihat performa timnas Indonesia yang sedang berkembang pesat, serta fans yang begitu fanatik membuatnya memiliki minat bergabung dengan timnas Indonesia. Indonesia berkembang sangat-sangat pesat dan semakin banyak pemain yang seperti saya memiliki dua kewarganegaraan yang datang. Tapi secara umum dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dan kehidupan nyata sungguh luar biasa. Saya dikenali oleh banyak orang ketika saya berada di sana, meskipun saya pikir saya tidak akan mengenalinya. Saya sangat menghargainya, imbuhnya. Kendati sudah bocor, PSSI nampak masih enggan memberikan tanggapan terkait kabar tersebut. Tapi bisa saja memang disiapkan sebagai kejutan bagi para fans Garuda. Mengingat ada jeda internasional di bulan Oktober 2024, Kevin Dix tentu akan mendapatkan hari libur dan bisa jadi menjadi kesempatan baginya datang ke Indonesia. Seperti ketika Mesilgers dan Eliano Rejders kemain yang tiba-tiba sudah deal dan salaman dengan Erick Thohir. Diketahui, darah blasteran Kevin Dix didapati melalui orang tua ibunya alias kakeknya yang merupakan orang Ambon, Provinsi Maluku. Saat wawancara bersama media Denmark, pemain FC Copenhagen itu juga mengaku kakeknya akan bangga jika dirinya bisa membela Garuda. Orang tua ibu saya, kakek nenek lahir di pulau kecil di Ambon, dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang, ucap Kevin Dix dikutip dari Po.dk. Kevin Dix juga mengatakan kalau neneknya sudah meninggal dunia, tapi kakeknya masih ada di Indonesia. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun lalu, tapi saya masih memiliki kakek saya yang lahir di sana. Dan jika saya berbicara dengannya tentang hal itu, gabung timnas Indonesia, saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia, ungkap Kevin Dix. Melihatnya yang sangat bahagia saat dihubungi PSSI, ternyata Kevin Dix juga pernah mampir ke Indonesia pada bulan Desember 2023 lalu. Ketika itu, ia membagikan momennya di story Instagramnya yang memperlihatkan peta perjalanan pesawat dari Doha, Qatar menuju Jakarta. Meski saat itu kedatangan Kevin Dix ke Indonesia hanya sekedar untuk berlibur karena terpantau singgah di Raja Ampat. Selain itu, pemain 27 tahun tersebut juga punya tato Indonesia di lengannya agar selalu ingat dengan negeri leluhur keluarga. Ada tato Indonesia di tangan. Itu untuk menggambarkan dari mana asal-usulku, kata Kevin Dix saat berbincang dengan Yusa Nugraha di kanal YouTube. Hal itu tentu menjadi kabar baik karena Kevin Dix sudah menunjukkan kecintaannya kepada Indonesia meski belum diproses naturalisasi oleh PSSI. Namun berkaca pada pernyataan Exco PSSI Arya Sinulinga yang sempat memberi bocoran kalau ada satu nama besar yang sedang negosiasi dengan PSSI, sehingga publik merujuk nama tersebut adalah Kevin Dix, yang pasti akan segera datang ke tanah air di bulan Oktober ini. Mungkin memang ada nama-nama tersebut. Agak berat karena masih proses panjang. Kita juga lihat nanti dulu saja deh. Tapi yang kita lihat masih bisa kita ajak diskusi mungkin. Mudah-mudahan si 1 atau 2 pemain kali ya. Memang belum bisa memenuhi semua kebutuhan tapi ya bisa mengimbangi nanti, paling tidak kalau dia kita proses nanti. Oktober misalnya ada peluang, mungkin November akan ada pemain baru. Ada lagi yang bisa kita mainkan, tutur Arya Sinulinga dalam kanal YouTube-nya. Dari pernyataan Arya Sinulinga, publik mencoba menebak-nebak apakah Kevin Dix akan menjadi pemain yang bakal diproses naturalisasi pasca Mesilgers dan Eliano Rejders. Tapi apapun itu, patut ditunggu kejutan yang akan diberikan oleh PSSI kepada fans Garuda. Mengejutkan, ramai soal naturalisasi. Pemain Malaysia tiba-tiba ngaku keturunan Indonesia. Erick Thohir tertarik. Di saat naturalisasi gencar diperbincangkan, pemain timnas Malaysia yang jadi mimpi buruk di Piala AFF 2010 tiba-tiba ngaku keturunan Indonesia. Naturalisasi kembali jadi topik perbincangan serius di sepak bola tanah air seiring peningkatan kualitas timnas Indonesia saat ini. Oknum-oknum yang kontra dengan prestasi timnas Indonesia menyayangkan begitu banyak pemain naturalisasi di tubuh skuad Garuda. Di saat pro dan kontra naturalisasi mencuat kembali,
tiba-tiba satu pemain timnas Malaysia mengaku memiliki keturunan Indonesia. Sosok yang sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi timnas Indonesia karena pernah jadi mimpi buruk di final Piala AFF 2010. Dia adalah Mahali Jasuli. Baru-baru ini dalam wawancara bersama media Malaysia, Astro Arena, pria 35 tahun tersebut mengaku punya darah Indonesia. Garis keturunan Indonesia yang dimiliki Jasuli bahkan sangat dekat karena berasal dari kedua orang tuanya yang masih WNI. Lantas, mengapa Jasuli berkewarganegaraan Malaysia? Hal itu karena ia lahir di Selangor yang membuatnya otomatis mendapat kartu identitas negeri jiran. Itu sebenarnya benar. Karena ibu dan ayah saya orang Indonesia. Karena saya lahir di sini, saya mendapat kartu identitas di sini. Benar, ayah dan ibu saya sama-sama orang Indonesia. Masih memiliki KTP berwarna merah, status penduduk tetap. Tapi kalau lahir di sini, otomatis mendapat kartu identitas berwarna biru seperti saudara-saudaramu, ucap Mahali Jasuli. Kedua orang tua Mahali Jasuli diketahui berasal dari Gresik, Jawa Timur. Ia lahir saat kedua orang tuanya bekerja di Malaysia. Karirnya di dunia sepak bola mulai ditekuni sejak 2007. Beberapa klub top Liga Malaysia pun pernah ia bela seperti Selangor, JDT, hingga kini Kuala Lumpur City FC. Mimpi buruk di Piala AFF 2010. Mahali Jasuli merupakan anggota skuad timnas Malaysia yang meraih gelar Piala AFF 2010 di bawah besutan pelatih Krishnasamy Rajagopal. Debut untuk Malaysia saat menang atas Laos dengan skor 5-1 di turnamen tersebut setelah sempat merasakan dibantai Indonesia. Jasuli dan kawan-kawan berhasil membalas kekalahan fase grup di partai final dengan skor 3-0 saat bermain di Stadion Bukit Jalil. Malaysia memang kalah di leg kedua yang digelar di GBK dengan skor 1-2, namun agregat 2-4 membawa mereka keluar sebagai juara. Setahun kemudian, Jasuli juga sukses mempecundangi timnas U23 Indonesia di SEA Games 2011 Jakarta. Sempat mengalahkan timnas U23 Indonesia dulu di fase grup dengan skor 1-0, sebelum menang adu penalti di partai final. Lebih dari 10 tahun berlalu, Indonesia berhasil menyabet satu gelar medali emas SEA Games 2023. Meski begitu, masih belum bisa meraih gelar Piala AFF yang bahkan kini namanya sudah berganti menjadi ASEAN Cup 2024. Akan tetapi, prestasi lebih tinggi dicatatkan skuad Garuda yang masuk ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang mampu menembus babak tersebut, Malaysia, Thailand dan Vietnam pun tersingkir. Stok bek di timnas Indonesia numpuk. Masihkah Garuda butuh Kevin Dix? Nama pemain keturunan, Kevin Dix mendadak menjadi perbincangan hangat setelah secara terang-terangan mengaku dihubungi PSSI untuk dapat dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancaranya dengan media Denmark, Dix mengakui dia sudah sempat berkomunikasi dengan pihak PSSI melalui agen sang pemain. Mereka benar-benar menelepon agen saya untuk pertama kalinya. Tentu saja merupakan kehormatan besar bahwa mereka menganggap saya akan menjadi tambahan yang berharga bagi tim, kata pemain 27 tahun. Meski demikian, Dix mengatakan dirinya belum mengambil keputusan apapun terhadap tawaran tersebut, mengingat timnas Belanda masih menjadi impiannya. Namun jika ditelisik, keterkaitan bintang FC Copenhagen dengan timnas Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Mengingat dalam beberapa bulan bahkan setahun terakhir, namanya sudah kerap dikait-kaitkan untuk memperkuat skuad merah putih. Dix sendiri punya posisi asli sebagai bek tengah. Namun, pemain kelahiran Belanda juga dikenal sebagai versatile atau pemain yang bisa bermain di multiposisi. Selain bek tengah, Dix juga beberapa kali menempati posisi bek sayap, baik kiri maupun kanan. Bek tengah Garuda menumpuk. Lantas jika benar dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda, jelas kehadiran bintang tim asal Denmark ini akan menambah stok pemain yang berkarakter bertahan di armada Shin Tae-yong saat ini. Di posisi asli Dix saja, sudah ada sederet nama-nama bintang seperti Jordi Amat, Justin Hubner, Jai Itzes, Rizky Ridho hingga Wahyu Prasetyo. Belum lagi, dengan kehadiran Mes Hilgers yang baru saja menyelesaikan proses perubahan kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia. Selain itu,
Eliano Rejders juga turut melengkapi deretan pemain bertahan sayap tim Merah Putih. Kehadirannya semakin memperkaya opsi fullback timnas Indonesia, yang sebelumnya sudah diisi oleh nama-nama seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Kelvin Verdong, Nathan Choeon, Asnawi Mangkualam, hingga Pratama Arhan. Menumpuknya pemain belakang timnas Indonesia berbanding terbalik 360 derajat dengan stok penyerang yang dimiliki Shin Tae-yong. Shin nyaris tak punya banyak pilihan untuk menempati posisi ujung tombak skuad Garuda. Hanya ada nama Rafael Struijk, Dimas Drajat, Ramdan Sananta, Malik Rizaldi hingga Hoki Caraka yang bisa menempati pos tersebut. Aset berharga. Meski sudah dikelilingi oleh pemain bertahan yang tangguh, pengalaman dan kualitas Dix di level Eropa bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Dengan pertahanan Indonesia yang terus berkembang dan lawan ke depan akan semakin berat, kehadirannya bisa memperkuat pertahanan dan menambah kedalaman skuad Shin Tae-yong, terutama dalam persiapan menatap kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Kabar buruk, ini yang bikin ngeri. Seketika publik dibuat merana, timnas Indonesia terancam disanksi FIFA. Timnas Indonesia disebut bisa terancam sanksi di laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini tidak lepas dari kehadiran dua pemain keturunan anyar, Maes Hilgers dan Eliano Rejders. Mereka sejatinya telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai menjalani sumpah di Brussels, Belgia, pada 30 September 2024. Mereka pun disebut bisa memperkuat timnas Indonesia setelah resmi pindah federasi dari Belanda, KNVB, ke PSSI. Namun klaim berbeda datang dari calon lawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina. Salah satu media asal negeri tirai bambu, 163.com, mengatakan naturalisasi Maes dan Eliano tidak sah secara aturan. Timnas Indonesia dikatakan bisa langsung dianggap kalah 0-3 jika memaksa menurunkan kedua penggawa anyar tersebut. Sebab, timnas Cina bisa melaporkan dan mengajukan banding kepada pihak Asosiasi Sepak Bola Asia, AFC. Menurut peraturan AFC terkait, kedua pemain tersebut, Maes dan Eliano, tidak berhak bermain. Tulis 163.com, Kamis 3 Oktober 2024. Jika mereka bermain pada saat itu, tim Tiongkok dapat mengajukan banding dan AFC akan mengajukan banding peraturannya. Tim sepak bola putra Indonesia akan langsung divonis kalah 0-3, lanjut mereka. Sebagaimana diketahui, Maes dan kolega dijadwalkan akan melawan timnas Cina pada 15 Oktober 2024 ini. Laga tersebut menjadi momen krusial bagi skuad Garuda. Sebab, timnas Cina menjadi tim yang paling mungkin bisa dikalahkan dari kontestan lainnya di grup C. Adapun tim-tim grup tersebut selain Cina yang menjadi lawan timnas Indonesia diantaranya Arab Saudi, Australia, Jepang, dan Bahrain.